Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Bunda A3. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Alam Gaib Batiniah Dalam Diri Perlu Kita Pahami Untuk Mengenal Diri. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya, lumayan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lalu ketika saya berzikir atau mendengarkan musik meditasi, saya mengalami seperti aliran energi dingin dari tulang ekor belakang pelan-pelan naik sampai ke dada, dan saya rasakan di dada kiri saya seperti ada hawa dingin. Alhamdulillah, ini adalah cahaya awal menurut aku, awal terbentuknya segala wujud. Yang ada hanyalah cahaya dari tulang sulbi yang naik ke atas, dan itu ibarat huruf alif, sebuah huruf yang mengawali huruf-huruf berikutnya, sebuah huruf yang melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam keyakinan yang sangat mendalam di dalam pribadi manusia. Ini erat hubungannya dengan energi yang ada di tulang sulbi. Bisa dilihat dari rahasia tulang sulbi, sudah banyak sekali di share di video-video YouTube. Hawa dingin yang mengalir pada dada kiri, insya Allah ini adalah letak kolbu yang bisa Anda rasakan. Silahkan cek dalam video Syekh Jati yang berjudul Letak Kolbu dan Rahasia Dimensi Batin Manusia. Itu sangat jelas sekali untuk menunjang jawaban Anda. Berikutnya, meskipun saya mendengar instrumen musik meditasi dalam hal ini, saya lebih senang yang berbau alam, seperti suara air dan kicau burung dan lain-lain. Ada kalanya saya mengosongkan pikiran dan hati. Bukan kemauan saya, tapi sepertinya ada yang membimbing. Dan pada saat kekosongan, dengan sendirinya dalam hati saya berzikir, Allah, Allah, Allah. Saya tahu ini bukan dari lidah atau saya yang berzikir dengan kesadaran. Para sahabat semua, pada saat zikir dan meditasi kita sudah melampaui pikiran. Maksudnya pikiran adalah alam sadar kita saat ini sudah kita lalui, maka selanjutnya kita memasuki alam bawah sadar, titik nol atau kondisi netral. Sifatnya adalah bening dan tidak keruh, terang dan tidak gelap. Maka dalam kondisi tersebutlah kita mampu menerima sinyal-sinyal dari kedalaman batin. Kemudian akal mampu mengolah untuk pemahaman kita dalam sebuah zikir atau pandangan ataupun yang lain, hingga akhirnya itu mampu membuat kita memahami pesan yang tersampaikan dari kedalaman batin, sehingga kita tahu itu adalah sebuah perintah, sebuah pemahaman, sebuah kebijakan, keyakinan ataupun yang lain. Dan contoh yang sudah banyak diterima adalah sebuah perintah untuk berzikir Allah, Allah, Allah dan lain-lain. Lalu dari manakah kondisi ini bisa kita capai? Atau bagaimanakah prosesnya? Ternyata ini juga ada di dalam pengalaman selanjutnya. Langsung saja kita bacakan. Tetapi memang saat saya bermeditasi, saya hanya merasakan nafas yang keluar masuk, lalu saya alihkan ke jantung tanpa kalimat-kalimat zikir. Aneh. Lalu ada hal-hal aneh. Saya melihat cahaya terang dalam mata keadaan tertutup dan kamar gelap. Saya melihat ada simbol-simbol atau alfabet dari huruf-huruf kuno dan belum saya lihat sebelumnya. Yang datang silih berganti seperti slideshow yang diputar cepat, tetapi saya masih melihat dengan jelas simbol tersebut meski saya tidak memahami artinya. Mohon Syekh pencerahannya buat saya. Jazakallah khairan. Merasakan keluar masuk nafas yang dialihkan ke jantung tanpa kalimat-kalimat zikir. Inilah sebenarnya salah satu praktek zikir nafas. Percaya atau tidak, sebenarnya proses ini adalah berasal dari kedalaman kehendak. Kehendak ini mirip sebuah keinginan, tetapi lebih dalam, masih batiniah. Keinginan yang masih dalam kuasa ruhani, keinginan yang belum sampai pada otak ataupun pikiran, masih satu kehendak dengan kehendak Tuhan yang terpantul pada seorang manusia
yang mampu memahami sifat dan kesifatan hidup atau hakikat nafas. Ini sudah pernah aku share di dalam sebuah video yang berjudul Rahasia Nafas Terdekat dengan Allah. Silakan, bagus sekali videonya untuk menunjang spiritualitas kita. Dan juga sebuah proses zikir yang sudah aku jelaskan di dalam video yang berjudul Teknik Zikir Ma'rifatullah Hu Allah, Zikir Nafas, Hati, Akal, dan Lahiriah. Jadi semua piranti diri dari lahiriah sampai batiniah semua berzikir. Ada zikir nafas tingkat pikiran dengan cara menghitung, ada zikir nafas tingkat akal, tingkat hati, dan Anda saat ini melakukan praktek zikir nafas, merasakan nafas. Artinya pikiran, akal, dan hati Anda sudah fana atau lebur dalam nafas dengan hanya merasakan nafas tersebut. Silahkan perdalam pelatihan yang sangat bagus, metode jitu untuk mengenal diri, merasakan keluar masuk nafas, lalu diarahkan ke jantung tanpa sebuah kalimat-kalimat zikir apapun. Yang ada hanya nafas dan Allah, hidup dan rasa hidup yang satu dalam kehendak. Tambah lagi, sebelumnya saya selalu berzikir dengan tasbih digital dengan jumlah tertentu. Misalnya istighfar 1000 kali, sholawat 4444 kali. Tetapi ketika saya rutin afirmasi dan meditasi, saya merasa enggan berzikir dengan jumlah tertentu. Tetapi seolah-olah hati saya mengarahkan sendiri dengan zikir Allah, Allah, Allah. Kadang alhamdulillah begitu terus sesuai dengan keinginan hati saya dan yang sreg di hati saya. Tetapi saya sadari rutinitas saya sebelumnya berubah. Mengenai hal ini, apa yang harus saya lakukan, Syekh? Alhamdulillah, bagus sekali pengalamannya. Di dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah meyakini yang Anda lakukan ini adalah benar-benar dari kedalaman hati. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Selagi niat Anda berzikir hanya karena Allah dan untuk Allah, aku rasa tiada masalah. Oleh karena itu, mengapa seseorang yang mulai merambah dunia spiritual disarankan mencari guru pembimbing? Karena memang mereka mulai merambah dunia spiritual yang tentunya mengalami kebingungan seperti ini, mengalami pengalaman-pengalaman baru di ranah spiritual yang bisa dikatakan pengalaman asing di dunia kita. Sehingga dengan adanya guru spiritual atau guru pembimbing akan mampu mengarahkan atau menentukan jalan spiritual kita selanjutnya. Karena kalau kita mulai bingung dengan pengalaman kita sendiri, lalu bagaimanakah kita menentukan jalan kita selanjutnya? Oleh karena itu, sangat bagus jika kita memiliki guru pembimbing. Itu adalah salah satu saran yang mungkin bisa Anda gunakan. Akan tetapi di sini ada hal yang sangat menarik sekali, yang bisa menjadikan tanda atau ciri khusus ketika tulisan Anda tersebut. Tetapi saya sadari rutinitas saya sebelumnya berubah. Para sahabat semua, jika perubahan itu adalah sebuah akhlak yang menjadi lebih baik dari sebelumnya, Pak, insya Allah apa yang Anda lakukan ini mendapat ridho dari Allah SWT. Karena terkadang seseorang yang memiliki guru pun tidak jaminan mampu merubah akhlak di dalam kehidupannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.